Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik di dalam kehidupan kami Bapa. Pagi ini kami datang kepada Tuhan, membawa segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, tubuh yang kuat yang Tuhan beri bagi kami pagi ini. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan anugerah Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami umat-Mu Tuhan mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, membawa segenap kehidupan kami kepadamu. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik bagi Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, sucikan dan kuduskan kehidupan kami Bapa. Agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Tuhan menyertai kehidupan mereka, perjalanan mereka Tuhan, sehingga mereka tiba bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Segala pujian kami bagi-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
tanpa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami memuji dan menyembah Engkau Bapa, Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya mana syanda lama mana syanda lama kami umat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, membawa segenap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tolong kami senantiasa Tuhan, tolong kami senantiasa Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah segenap kehidupan kami pagi ini Tuhan. Dalam segala keadaan kami datang kepadamu Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang dalam masalah, dalam beban berat, dalam segala keadaan Tuhan, kami percaya Tuhan yang sanggup menolong kami Bapa. Tuhan yang beri kami kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari lihat kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis. Kanan, kiri, depan, belakang. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka
merasakan sukacita, Tuhan mari lambaikan tanganmu. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita mau terima sukacita surga. Haleluya Bapa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelung. Katakan, terima sukacita
Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat sukacita surga Tuhan yang memenuhi kehidupan kami pagi ini. Haleluya. Bapak Ibu, saya buka ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada Bapak Ibu? Belum ada, puji Tuhan. Tapi saya tahu penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kita, amin. Ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita umatnya. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam kami Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan Kau sangat baik Bapa, melewati apapun dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Oleh setiap hati kami, Yes, Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sangat baik Bapa. Melewati apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun kami melihat jawaban atas setiap doa kami, tapi kami tahu dan kami mau tetap percaya Tuhan. Ada tangan Tuhan yang terus bekerja Bapa, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan Tuhan. Karena arti kehadiran-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari kita bersatu hati untuk pokok doa. Yang pertama, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan menyikapkan tabir yang menutup pikiran dan hati mereka untuk mereka melihat dan mengerti kebenaran Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk rencana dan persiapan kegiatan gereja di bulan Juni, yaitu gathering tim praise and worship dan sekolah Injil Riburan. Mari kita berdoa bersatu hati Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami mengerti Tuhan, jalan-Mu tak terselami bagi setiap hati kami Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan yang indah atas setiap kehidupan kami Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Bila Tuhan, kami mau menaikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Tuhan, baik itu keluarga kami Tuhan, kawan-kawan kami Tuhan, kenalan-kenalan kami Tuhan, di lingkungan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berdoa buat mereka Tuhan, agar keselamatan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh mengenal Kristus dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, singkapkan tabir-tabir yang menutupi mata hati mereka Tuhan, membuka pikiran dan hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh melihat Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau berdoa buat mereka-mereka Tuhan yang sudah pernah mendengar Tuhan Injil Kristus dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka pernah Tuhan, tetapi mereka ragu-ragu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa tersebut Tuhan, agar mereka memiliki langkah iman yang pasti Tuhan, hanya bersandar pada Engkau Tuhan, percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, terus menggali, menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan, agar hati mereka terus dibajak Tuhan, diperbarui Tuhan, menjadi tanah yang subur Tuhan, menjadi tanah yang untuk berbuah-buah Tuhan, bagi setiap firman yang melekat dalam kehidupan mereka, yang mereka dengar Tuhan. Dan berdoa Tuhan, biarlah Kristus sendiri Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keselamatan tinggal tetap dalam kehidupan jiwa-jiwa tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga mau Tuhan berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap kegiatan yang akan diadakan di bulan Juni Tuhan, yaitu gathering praise and worship Tuhan. Bila Tuhan melalui acara ini Tuhan, tim praise and worship di gereja kami Tuhan bertumbuh Tuhan, mengupgrade setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, membuka hati dan hidup mereka Tuhan, untuk terus berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, berjalan dalam kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, melalui apa yang mereka bisa Tuhan, menghargai setiap skill mereka Tuhan, baik itu WL, singernya Tuhan, pemain musiknya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, agar ada kesatuan hati. Setelah grading ini Tuhan, mereka boleh bersatu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, menampilkan suatu kekompakan Tuhan, harmonisasi yang indah Tuhan ketika mereka melayani di tempat ini Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Bagi mereka yang belum ada waktu Tuhan untuk pergi Tuhan, membuka hati mereka Tuhan untuk mereka ikut dalam acara ini Tuhan, agar mereka juga Tuhan boleh melihat ada sesuatu yang perlu diubahkan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing Tuhan, merefleksikan setiap kehidupan mereka Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga acara sekolah Injil Liburan Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati acara ini Tuhan dari awal sampai selesai Tuhan, agar melalui acara ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, mulai dari saat kecil ini Tuhan, firman mereka yang telah tertanam dalam hati mereka Tuhan, mereka berbuah Tuhan. Dan ketika mereka beranjak dewasa Tuhan, firman tersebut menjadi jalan bagi kehidupan mereka, pelita bagi terang jalan mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, agar setiap pengaruh-pengaruh yang saat ini Tuhan, melalui media sosial, apapun itu Tuhan, biarlah mereka boleh memfilter diri mereka sendiri Tuhan, untuk berjalan dalam ketetapan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menaikkan doa dan ucapan syukur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga sebentar akan mendengar setiap firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan,
agar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh mengubahkan setiap hati kami, membuat kami semakin bertumbuh ke arah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh pegang mic-nya, bantu nyanyi, penyerahan anak. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan, selamat datang dan berbakti juga buat Bapak Titus Lukman bersama Ibu Mercy dan juga Pak Putra Barat dan Ibu Murti ya. Mereka selama beberapa waktu belakang secara intens mendorong dan bilang memonitor atau juga ya tim-tim pelayanan yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan karena apa yang Tuhan sedang perbuat di hari-hari ini. Sebelum saya mengenalkan tamu kita yang akan melayani firman Tuhan, pagi ini kita akan berdoa menyerahkan putra dari keluarga Bapak Ibu Mendrova, Dion Nathan Mendrova ya. Saya persilakan sekaligus berdoa. Kemarin katanya tiba-tiba tidak panas tapi seperti step begitu. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Saya ingin kita sekali lagi memperhatikan apa yang ditulis oleh penginjil Markus maupun juga penginjil yang lain dalam pasal yang ke-10 ayat 14-16 yang berbunyi seperti ini. Biarkan anak-anakku datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Kita menyerahkan anak kepada Tuhan. Yang pertama mengakui dan menghormati bahwa Tuhan adalah Bapa dari anak kita. Jadi Allah tidak punya cucu apalagi buyut. Tapi setiap orang yang percaya dan menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Tindakan iman untuk mengatakan bahwa inilah anakmu ya Bapa. Iman orang tua bisa menjadi semacam perwalian untuk anak sampai dia mengerti kebenaran. Prinsip itu ada dalam Alkitab sehingga orang tua punya tanggung jawab bukan saja membesarkan, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lahirianya, intelektualnya, tetapi juga rohaninya. Dan ini menjadi sebuah awal seorang menyerahkan anak kepada Tuhan dan kemudian mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi teladan. Karena banyak orang tua pintar mendidik atau tidak mau mendidik dan kemudian tidak jadi teladan. Ada orang tua ngomong A, yang dilakukan tetap B dan C. Anaknya bingung. Ya. Mendidik dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi teladan sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Kiranya keluarga muda yang diberkati Tuhan dengan putra-putri ini menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anaknya seperti Tuhan mengasihi mereka. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Kuserahkan kepada Tuhan. Nanti saya undang kita semua berdiri berdoa buat Dion Nathan Mendrova ini. Haleluya. Anak ini kepada Tuhan. Anak ini pada Tuhan.
anak ini pada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama yang kudus itu sesuai dengan firman-Mu, kami mempersembahkan Dionatan Mendrova yang Tuhan sudah anugerahkan bagi keluarga pasangan muda Mendrova ini, supaya kami mempercayakan seluruh hidupnya sejak ia lahir, hari ini, dan sampai seumur hidupnya di bumi. Biarlah rancangan kebaikan Tuhan berlaku dalam hidupnya. Tubuhnya, jiwanya, rohnya adalah milik Tuhan, dan biarlah Engkau mengasihinya sesuai dengan kasih setiamu yang kekal, dan menolong dia untuk bertumbuh supaya dia tumbuh dengan sehat, rohnya, jiwanya, dan tubuhnya. Hari-hari ini ketika ia mengalami sakit, biarlah Tuhan juga menolongnya. Saat ini kami mau meletakkan tangan atasnya, biarlah kasih dan kuasa Tuhan tercurah atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang tidak berasal dari Allah, segala gangguan yang tidak berasal dari Tuhan, kami mengusir dan menengkingnya. Dan biarlah kuasa darah anak domba Allah membasuh dan menguduskan engkau, memutuskan setiap ikatan yang ada, yang terjadi, dari manapun datangnya, yang tidak berasal dari Allah. Biarlah tubuh, jiwa, rohmu kami serahkan kepada Tuhan, sebab engkau milik kepunyaannya, dan kuasa di dalam nama Yesus menjamah tubuhmu, menjamah hidupmu, dan menyembuhkan, dan membuat engkau menjadi seorang anak yang terus bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Turunlah atasmu berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah yang kudus, sekarang sampai seumur hidupmu di bumi, menggenapi rancangan Tuhan. Kami menyerahkan juga orang tuanya ke dalam tangan Tuhan, mampukan mereka untuk mengajar, mendidik, dan menjadi teladan. Juga kami semua orang tua yang lain dan anak-anak kami, dalam masa-masa yang penting mereka boleh membawa hidupnya, dibawa kepada Tuhan untuk terus bertumbuh dalam semua yang baik. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Titus Lukman akan melayani firman Tuhan buat kita. Saya persilakan Pak. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andreas yang memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan khotbah pada hari ini. Kiranya Allah saja melalui Roh Suci-Nya mencerahkan mata hati kita untuk khotbah hari ini dengan tema sudah selesai. Sebelumnya mari kita berdoa kembali. Ya Allah, hanya Engkau saja melalui Roh Suci-Mu mencerahkan mata hati kami, memberikan hidayah kepada kami untuk mengenal dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba hanya terbatas, hanya menyampaikan kata-kata saja. Tapi Roh Suci-Mu akan menerangkan, menjelaskan secara jernih dalam hati kami. Supaya hati kami diubahkan menjadi baru. Menjadi baru. Engkau dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tema khotbah hari ini sudah selesai. Saya melihat ada beberapa bagian tentang sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Tapi sebelumnya mari kita baca dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Saya akan membacakannya. Ini setelah Yesus disalib. Dan itu pada jam-jam terakhir dia. Apa yang dia katakan? Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Saya melihat dalam 4 bagian. Yang pertama, sudah tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kecuali cara ini. Kecuali cara ini. Itulah cara Yesus yang menjadi kurban agung. Yang kedua, sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Berarti semua dosa saya sudah diampuni. Mulai hari ini dan seumur hidup saya. Itu bagian kedua yang akan kita kaji bersama. Yang ketiga, apa arti sudah selesai? Berarti semua kebiasaan dosa saya juga dibereskan. Semua kebiasaan dosa saya juga sudah dibereskan. Dan yang paling terakhir, sudah selesai apa artinya? Maka semua dosa orang lain pun saya ampuni. Saya selesaikan. Enggak saya bawa-bawa seumur hidup saya. Bagian pertama, sudah selesai. Sudah tidak ada cara lain untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, selama 4.000 tahun sebelum Yesus datang, sampai Yesus masih melayani, cara yang dipakai apa? Melalui kurban darah. Melalui kurban darah. Setiap orang yang berbuat dosa, dia harus mempersembahkan korban bakaran. Dan korban bakaran harus apa? Tidak bercacat, suci adanya, tidak bercela, tidak berpenyakit. Harus bersih adanya. Ini dosa untuk pribadi saya. Untuk pribadi saya, bukan untuk orang lain, pribadi saya. Masing-masing. Saya kaget sekali membaca beberapa hari lalu bahwa ternyata orang miskin harus mengorbankan juga 1 ekor kambing, 2 burung terkukur, dan 2 burung merpati. Waduh, orang miskin harus korban. Berarti kalau berbuat dosa bayarannya mahal. Berbuat dosa bayarannya mahal. Itulah 4.000 tahun lalu. Sebelum Yesus lahir. Mengadakan korban darah. Berarti bayarannya mahal. Setiap orang berbuat dosa, bayarannya sangat mahal sekali. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di sini ada kisah tentang Ayub juga. Ayub itu adalah orang saleh, tidak berbuat dosa, benar. Dia orang saleh, orang jujur sekali dia. Orang benar, betul orang benar. Kalau kita baca satu kitab, waduh, luar biasa dia. Matanya tuh dia jaga sekali. Enggak ada keinginan apapun dalam hatinya. Kecuali Allah saja. Tapi yang menariknya, setiap hari dia mengorbankan kurban untuk anak-anaknya. Berarti apa? Kesalehannya tidak bisa menolong keluarganya. Kesalehannya tidak bisa menyelamatkan keluarga dia. Harus dengan korban darah. Tidak ada pilihan. Harus dengan korban darah. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Seorang nabi. Dia pikir mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata tidak bisa juga. Ayub pun tidak bisa. Ayub sadar, inilah orang benar. Orang benar mengerti, sekali lagi mengerti, memahami bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia. Tapi banyak orang, ternyata orang tidak benar. Menganggap diri bisa menyelamatkan diri dia. Enggak bisa. Ini nabi loh. Kalau kita belajar kisah Abraham juga. Abraham kan juga mengorbankan mengorbankan anaknya. Tapi digantikan dengan domba. Itu ada maksud juga. Ternyata anak nabi kan dianggap lebih suci daripada bapaknya. Karena Abraham kan berdosa kan. Kita tahu kan. Dia menjual 2 kali istrinya. Dia berdosa. Dia tidak sebaik Ayub. Anaknya dikorbankan, tapi tidak layak. Tidak layak. Kenapa? Karena anaknya pun bercela dan berdosa. Harus digantikan korban yang disediakan oleh Allah. Itulah domba. Domba. Cuma yang dikasih dalam Tuhan. Nabi, anak-anak nabi, orang saleh, orang jujur, tidak bisa menjadi korban pengganti bagi diri dia sendiri. Dan juga keluarga dia dan umatnya.
Harus ada domba. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, bahkan hukum Taurat, katakanlah orang-orang Yahudi, memang orang-orang Yahudi luar biasa ya. Dan sampai sekarang pun dianggap orang yang paling pintar di dunia. Itu betul. Karena dia mengikuti hukum Taurat itu. Tapi hukum Taurat itu, kesalehan dia tidak bisa menyelamatkan diri dia juga. Nggak bisa. Tidak bisa. Sekarang ya ada, kalau kita baca di Google, di medsos kan, ada pengantin bom bunuh diri kan. Menganggap bahwa dia bisa menyelamatkan diri dia. Menyelamatkan keluarga dia nanti sewaktu di neraka jahanam. Dan menyelamatkan pendukung dia. Dan itu kita baca di Google dan di medsos. Coba pikir, zaman dulu nabi, anak-anak nabi, orang saleh tidak bisa menyelamatkan diri dia dan anak-anak dia, keluarga dia, dan juga umatnya. Tapi sekarang orang berpikir, mereka bukan nabi, mereka bukan anak-anak nabi, kok jadi pengantin bom bunuh diri. Dan menganggap diri bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan umatnya, pendukungnya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Berarti siapa yang layak menjadi korban? Itulah Yesus. Itulah Yesus. Kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Karena Yesus sekali lagi bukan ciptaan. Semua ciptaan akan bersalah dan bercacat. Kita pernah mungkin baca ya di kitab Ibrani ya. Sedangkan malaikat saja bersalah. Malaikat loh. Ada yang melanggar batasan dijadikan setan. Itu hukuman Allah kepada malaikat. Dijadikan setan. Dan setan itu asalnya dari malaikat. Kalau Yesus ciptaan, sekali lagi, kalau Yesus ciptaan, maka dia tidak layak dikorbankan. Tidak layak. Karena menurut peraturan kitab suci, hukum Taurat, harus suci adanya. Bersih adanya, 100% suci. Kalau gitu siapakah yang paling suci di dunia ini? Allah saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Maka dikatakan apa? Yesus itu adalah firman. Jelas ayat ini. Langsung firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Suara Allah adalah diri Allah. Itu kalau mau sederhana begitu ya. Suara Allah adalah diri Allah. Suara saya bukan suara Pak Pendeta Andreas kan. Berarti bukan dirinya Pak Andreas. Itu diri saya, itu suaranya saya. Kalau mau mengerti secara sederhana. Kemudian dikatakan apa? Allah mengembuskan roh sucinya, rohnya ke dalam kandungan Maria. Berarti dia adalah diri Allah sendiri. Hanya dia saja yang bisa menjadi kurban pengganti itu. Tidak ada yang lain. Karena banyak sekali ajaran mengatakan Yesus itu ciptaan. Ya. Kan ada kan ajaran, bahkan ajaran orang Kristen juga. Ada sekte-sekte Kristen mengajarkan begitu. Yesus itu ciptaan. Maka itu juga dikutip dari agama-agama yang lain. Mungkin Yesus itu hanya ciptaan. Dia hanya hamba. Tidak lebih daripada itu. Sekali lagi, kalau dia ciptaan, maka dia tidak layak dikurbankan. Kalau tidak layak dikurbankan, maka ada cara lain. Cara lainnya apa? Sampai sekarang dikatakan apa? Ya, dengan berbuat baik, dengan beramal saleh, ya, dengan rajin-rajinlah kamu ke gereja dan sebagainya. Tidak bisa sekali lagi. Karena sudah dibuktikan orang saleh tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Harus dengan kurban. Dan sekali lagi Yesus menjadi kurban bukan untuk diri dia loh. Maksudnya bukan untuk mengampuni dosa dia, bukan. Untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan. Untuk seluruh umat manusia. Yesus paling layak menjadi kurban bagi semua umat manusia. Itu yang pertama. Yesus menjadi kurban bagi semua umat manusia. Yang kedua, sudah selesai, berarti semua dosa saya sudah diampuni. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mungkin pelayanan dari Pak Idar,
Mungkin ribuan sudah Pak. Sudah puluhan ribu. Bapak cek saja. Waktu kita bertanya pada orang, apakah kamu yakin dosamu diampuni? Selalu jawabannya mudah-mudahan. Yakin enggak? Mudah-mudahan. Itu rahasia Allah. Itu masih proses. Itu jawaban puluhan ribu orang loh. Hampir sama. Mudah-mudahan. Apakah saya yakin dosa saya sudah diampuni? Tapi jawaban agama-agama, mudah-mudahan. Dan ini menjadi pertanyaan kita juga. Apakah kita yakin dosa kita sudah diampuni? Seumur hidup dosa kita. Kalau kita nggak yakin, kita sama dengan agama-agama dunia yang lain. Kita nggak yakin dosa kita diampuni. Kalau dosa kita tidak yakin diampuni, ya berarti kita tidak yakin juga nanti jaminan di sorga. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Tragis ya, ada banyak orang Kristen yang tidak yakin dosanya diampuni. Dan ini memang satu hidayah sebenarnya. Seperti doa yang tadi. Bukan hanya untuk orang di luar lah. Untuk di dalam gereja. Karena ternyata banyak orang dalam gereja juga belum yakin dosanya sudah diampuni. Kalau dosa kita belum diampuni, belum yakin dosa kita diampuni, maka hidup kita tidak tenang. Kita diganggu-ganggu dengan masa lalu kita. Kita diganggu-ganggu dengan dosa-dosa kita masa lalu. Kalau tidak tenang berarti ini bahaya loh. Keluarga pun tidak tenang. Berkeluarga pun tidak tenang. Bekerja pun tidak tenang. Ada saja gangguan dalam hidup ini. Karena dosa kita tidak yakin sudah diampuni. Ini seperti orang kayak bermain judi sebenarnya. Karena orang kan kalau kita tanya, yakin gak dosa kamu diampuni? Belum tahu. Itu kayak main judi. Jadi bermain judi di dunia dan bermain judi di akhirat. Gimana nanti? Ya gak tahu. Itu bermain judi sebenarnya. Sudah jelas lah. Kalau bermain judi pasti lebih banyak kalahnya. Kalau ditanya secara pribadi lah. Ya secara pribadi. Kayak dulu saya orang Kristen, latar belakang Kristen. Waktu ditanya, jelas dalam hati kata mengatakan apa? Pasti saya ke neraka. Padahal saya orang Kristen. Pasti ke neraka. Nggak ada jaminan, nggak ada kayak keyakinan saya pasti ke sorga. Kenapa? Karena saya betul-betul belum mendapatkan hidayah itu, pencerahan itu. Bahwa Yesus satu-satunya menjadi kurban pengganti bagi saya. Saya belum mendapatkan itu. Saya baru mendapatkan itu kelas 2 SMA. Baru saya dapatkan. Ya, bukan karena saya diinjili, tidak saya diinjili ya. Saya hanya didoakan oleh penatua. Penatua ya. Penatua sudah pensiun dia sudah pensiun. Dia hanya doakan saya, tiba-tiba saya menangis dan menyadari saya betul-betul dosa saya banyak sekali. Ya, istilahnya. Saya menangis dengan dosa-dosa saya. Tiba-tiba saya seperti disentuh dan menerima Yesus. Langsung dari sana, langsung rajin baca Alkitab. Enggak ada yang dorong-dorong. Yang sebelumnya sekali lagi, saya rajin ikut retreat. Rajin, ada retreat ikut. Setelah selesai retreat, rajin baca Alkitab hanya 1 bulan. Setelah itu apa? Kayaknya baca Alkitab itu enggak tahan gitu nah. Panas pantat saya, duduk. Kayak enggak tahan gitu nah. Karena memang enggak punya Yesus. Membaca kitab suci beda sekali, kayak berlawanan kayak seperti itu nah. Berlawanan sekali. Tapi suatu menerima Yesus, mulai hidup saya lebih tenang. Sekali lagi, saya punya penyakit kan, geger otak sama hepatitis sebenarnya. Tapi dengan sendirinya, secara berangsur, kok mulai sembuh seperti itu. Sembuh. Ya. Karena apa? Karena mulai tenang. Hati itu mulai tenang, tidak gelisah. Ternyata pengampunan dosa membawa dampak juga pada kesehatan. Sekali lagi, pengampunan dosa membawa dampak juga pada kesehatan. Kita tidak diganggu-ganggu lagi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita yakin dosa kita sudah diampuni mulai hari ini, besok, dan jaminannya nanti di sorga? Kalau belum,
kita harus berdoa. Dan dengan rendah hati, bicara dengan Pak Pendeta Andreas Tama dan tim. Doakan saya. Saya masih bimbang, saya masih bingung. Ya, dengan diri saya masih bingung. Apakah benar saya sudah benar-benar menerima Yesus secara pribadi. Dan mengakui Yesus adalah korban pengganti saya. Yang ketiga, bagian ketiga. Sudah selesai berarti kebiasaan-kebiasaan lama saya sudah mulai saya bereskan. Ini ada tuduhan dari orang Kristen maupun orang di luar Kristen. Enak sekali ya, dosa kamu sudah diampuni berarti semau nafsumu kamu berbuat dosa lagi. Minta maaf, ngaku dosa, berbuat dosa lagi. Ngaku dosa, berbuat dosa lagi. Itu tuduhan dari orang Kristen sendiri dan orang-orang di luar Kristen. Enak sekali kamu. Sebagai orang Kristen, dosamu sudah diampuni. Berarti apa? Semau nafsumu kamu berbuat dosa lagi. Maaf, minta maaf. Bila ada orang Kristen yang mengatakan demikian, sebenarnya dia nggak memahami apa arti sudah selesai. Ya, apa artinya sudah selesai ini? Dia nggak memahami. Sebenarnya kata Yesus sudah selesai ini juga berhubungan dengan dosa-dosa kebiasaan kita mulai dibereskan hari demi hari. Hari demi hari. Ini di Roma pasal 6 ayat 7, 11 ayat 14. Kan ada pertanyaan dari jemaat Roma dan Paulus menulis. Dan ini kebiasaan waktu itu. Ya. Roma 6 ayat 1. Saya baca Roma 6 ayat 1. Ya. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu. Dan kemudian Paulus menjelaskan panjang lebar di sana. Ternyata tidak bisa. Jelas, tidak boleh bertekun dalam dosa. Saya sering memberikan contoh, kalau orang bertanya itu, saya sering memberikan contoh. Termasuk pada orang-orang di luar. Mereka selalu bertanya itu. Kalau Pak, kalau dosa Bapak sudah diampuni, kalau saya sudah diampuni dosa saya, berarti saya seenak nafsu saya saja berbuat dosa lagi ya. Oh, bukan itu maksudnya, saya bilang. Saya sering memberikan contoh dalam hal pekerjaan. Kalau saya bekerja pada satu orang, pasti melamar kerja. Waktu melamar kerja, pasti 3 bulan. Percobaan kerja. Percobaan kerja. Itu umum dilakukan di seluruh dunia. Diterima atau tidak diterima. Coba kalau tuan saya, bos saya mengatakan apa? Sudah 1 tahun lagi percobaan kerja. Tambah lagi setahun percobaan kerja. Tambah lagi setahun percobaan kerja. Akhirnya apa saya? Saya penuh dengan keraguan. Nggak jelas status saya. Posisi saya nggak jelas. Saya ini karyawan atau magang terus. Biasanya kalau orang yang penuh keraguan, apa yang terjadi? Saya akan curi. Saya akan bolos. Saya akan main-main di perusahaan itu. Karena bertahun-tahun status saya tidak jelas. Sebenarnya hal ini sama dengan statusnya sebagai anak-anak Allah. Waktu kita diangkat sebagai anak-anak Allah, status kita jelas. Kita ini karyawan yang sudah jelas diangkat oleh Allah. Kalau sudah jelas status kita, biasanya kita ada kayak apa? Ada keyakinan untuk berprestasi. Ada keyakinan untuk bekerja keras. Maulah bekerja lebih keras lagi. Lembur pun gak apa-apa. Untuk Tuhan. Karena status sudah jelas. Demikian juga dalam hal masalah ini. Bagi kita yang masih ragu-ragu dosa diampuni atau tidak memahami makna sudah selesai, biasanya dia mengulangi dosa yang sama. Dosa yang sama. Memang mengusir setan keluar setannya, tapi mengusir kebiasaan buruk gak bisa. Butuh kerja keras.
Nah, kerja kerasnya bukan hanya untuk dengan kita sendiri. Karena Alkitab mengatakan apa? Saling menasihati, saling mengaku dosa. Berarti perlu ada orang lain. Itulah perlu mentoring dan monitoring. Mentoring dan monitoring. Dan mungkin pasangan kita jadi mentor kita. Jadi jangan berpikir saya suami berarti saya mentor, istri saya mentore. Maksudnya yang dimentor, jangan. Jadi mungkin sebagai suami istri kita jadi mentor dan saling monitoring. Kalau tidak memang kepada rekan kerja yang lain. Kepada hamba Tuhan bisa menjadi mentor, mentoring dan monitoring. Satu kebiasaan buruk. Contoh aja satu marah saja ya. Kadang-kala butuh 6 bulan dan setahun loh untuk diselesaikan dengan cara mentoring dan monitoring. Itu hanya marah loh. Karena marah ada yang positif, tapi ada marah yang bisa membuat dosa. Perlu mentoring dan monitoring. Dan ini perlu sekali lagi butuh waktu kadang-kala. Butuh kayak komitmen yang keras. Untuk apa? Supaya kebiasaan-kebiasaan lama itu ditinggalkan. Semua kebiasaan dosa saya sudah dibereskan. Dan bagian yang terakhir. Semua dosa orang lain saya ampuni. Semua dosa orang lain saya ampuni. Mungkin ini agak berat ya. Mungkin agak berat ya. Bagaimana mengampuni dosa orang lain? Ya. Bagaimana menyelesaikan dosa orang lain dan tidak seperti tinggal dalam hati pikiran kita. Karena banyak sekali orang membawa dosa-dosa orang lain sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Kami pernah nonton di Facebook atau masa pandemi lah. Jadi suaminya meninggal. Waduh, dia marah sekali. Kenapa kamu meninggal? Kita belum beres. Itu di depan orang. Kamu sudah meninggal, kamu belum beres dengan saya. Ada banyak orang membawa dosa-dosa orang sampai ke liang lahat. Ini kerugian besar sebagai orang Kristen. Kerugian besar sebagai orang Kristen. Entah itu dosa suami saya, atau dosa istri saya, terus dibawa-bawa. Atau dosa orang Kristen lain, terus dibawa-bawa. Atau dosa orang pada umumnya, terus dibawa-bawa sampai ke liang lahat. Sudah selesai, berarti saya harus membereskan masalah ini. Saya harus membereskan masalah ini. Dosa orang lain saya harus bereskan. Ya. Saya akan membaca satu ayat. Ya, di sini tidak ada. Oke, ini ada. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Tapi kadang-kala kita nggak bisa berterus terang, karena kondisi konteks kita di budaya timur. Oke. Tapi ini yang paling penting, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi bawa-bawa dosa dalam hati kita. Jangan, ya. Jangan membawa dosa orang lain dalam hati kita. Karena itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya sekali? Bisa kembali ke slide tadi, minta tolong. Itu dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami dikatakan, ya, makasih. Ya, doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami bukan diucapkan seminggu sekali. Ini prinsipnya sebenarnya tiap hari. Setiap hari sebenarnya. Setiap hari ya. Jadi dikatakan bagian ini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan itu tiap hari. Setiap hari. Karena ini prinsip doa Bapa kami tiap hari. Bukan seminggu sekali. Ya.
Tapi ayat 13 penting diperhatikan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ternyata kalau kita tidak mengampuni, kita mendatangkan si jahat masuk dalam hati kita. Kita mendatangkan pencobaan dalam diri kita sendiri. Kita merusak diri kita sendiri. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Membangkrutkan diri kita sendiri. Mengurangi kemampuan spiritual kita sendiri. Ini bukan hanya berbicara tentang dosa loh. Ya. Pencobaan bukan hanya bicara tentang dosa. Tapi bisa juga ajaran sesat masuk dalam diri kita. Ini analisa saja ya. Kami temui belakangan ini ada suami istri suka ribut. Ini ada kira-kira 3 keluarga lah. Cepat sekali ajaran sesat masuk dalam diri dia. Karena suami istri ribut terus. Sekali lagi bukan hanya dosa loh. Si jahat loh. Dan itu ajaran sesat juga. Ajaran sesat masuk dalam keluarga ini. Tidak terkendali, istilahnya jatuh dalam pencobaan. Dosa dan ajaran yang salah juga. Kalau begitu kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ini penting. Mengampuni berarti tidak mungkin-ungkit lagi dosa orang lain. Termasuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Gara-gara dia ya saya seperti ini ya. Itu yang terjadi ya. Kita membawa kepahitan dosa itu dalam diri kita sampai seumur hidup kita. Saya senang orang-orang muda mengatakan begini. Kapan kamu move on ya? Enggak move on. Dari dulu gitu aja. Kok tahun-tahun seperti itu aja kau? Yang kamu ceritakan hanya itu saja. Kepahitan, kekecewaanmu, kemarahanmu pada orang lain. Kepada keluargamu besarmu. Kayak enggak move on gitu. Kita harus move on ya. Seperti orang muda. Move on. Ya. Kita harus sadar. Kita ini tinggal di dunia yang berdosa. Tinggal di dunia yang berdosa. Setiap hari dalam keluarga bisa khilaf. Bisa ya, khilaf. Bisa terjadi ya. Bisa khilaf. Tapi kita harus sadar. Dan memahami sekali tentang sudah selesai. Berarti saya harus segera mengampuni dosa keluarga saya. Di sekitar saya. Dan caranya memang mengampuni. Ya. Ini bagian yang terakhir yang saya berikan penutup untuk pengampunan. Itu di Matius 18 ya. Kan ada kisah tentang Petrus dan Yesus. Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya ya, keluarga saya ya. Kemudian apakah 7 kali? Nah 7 kali itu sudah cukup banyak ya. Kalau di budaya kita, katakanlah 1-2 kali habis kamu. Kamu berbuat salah, habis kamu. Ya. Bagi orang Yahudi, 7 kali itu sudah keterlaluan gitu nah. Keterlaluan ya. Tapi Yesus kata apa? 70 kali 7 kali. Bukan 490 kali loh. Karena ada kali lagi. Tapi ada penafsir mengatakan apa? Tidak terbatas. Kalau tidak terbatas saya jadi korban dong. Ya. Kemudian Yesus mengatakan apa? Itu ayat yang terakhir. Tapi sebelumnya Yesus memberikan ilustrasi tentang raja mengampuni dosa orang yang banyak sekali. Hutang ya, orang yang banyak sekali. Dan ditutup dengan kesimpulan oleh Yesus. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah kuncinya segenap hati ternyata. Mengampuni dengan segenap hati. Itu kuncinya. Jadi 70 kali 7 kali. Itu berarti segenap hati. Benar-benar kita menjadi inisiator gitu nah. Orang itu jadi korban, bukan saya. Dia berbuat salah sama saya tidak jadi korban. Karena saya mengampuni dengan segenap hati, berarti saya jadi inisiator. Saya di atas dia. Saya mempengaruhi dia. Saya akan mengubah dia. Ternyata pengampunan mengubah orang loh, pengampunan. Katalah saya buktikan saya dengan istri saya. Ya. Istri saya mengampuni saya.
Karena kata-kata saya kasar kadang-kadang, ya. Kata-kata saya terlalu tajam gitu ya, terlalu tajam. Waktu dia mengampuni saya, dan betul dia mengampuni saya dengan segenap hati. Kadang-kadang kata-kata saya naik lagi, naik. Tapi dia melayani saya dengan baik. Tidak pernah istilahnya rewel. Tetap melayani dengan baik. Itu membuat saya apa? Malu akhirnya saya. Malu itu namanya pertobatan ya. Malu, aduh kok dia mengampuni saya ya. Saya diubahkan dengan pengampunan dia. Sama dengan Allah. Karena Allah mengampuni kita, saya berubah. Kita berubah semua. Karena Allah mengampuni kita. Dan ini prinsip juga untuk kita semua. Apakah kita siap melepaskan pengampunan bagi orang bersalah pada kita? Dan itu makna sudah selesai. Jangan bawa sampai ke liang lahat. Cukup kata orang kita di Indonesia yang sudahlah. Jangan dibawa-bawa lagi. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Dan itulah makna untuk kita semua. Kiranya jemaat melalui khotbah hari ini kita mengakui dan menerima hanya Yesus saja. Dialah kurban itu, tidak ada yang lain. Tidak ada cara yang lain. Hanya dia satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan dosa. Kiranya jemaat juga diberikan pencerahan oleh Allah. Kita semua dosa kita sudah diampuni seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Dan itu menjadi dorongan kita apa? Bagian ketiga, bahwa kita harus membereskan dosa-dosa pribadi kita. Tapi juga perlu mentoring dan monitoring dari keluarga kita. Dari rekan kerja kita, rekan seiman kita. Dan yang bagian terakhir, kiranya kita mengampuni dosa orang lain. Supaya selesai, benar-benar selesai. Sehingga akhirnya apa? Hidup pribadi kita tenang, hidup berkeluarga kita juga tenang. Hidup kita dalam bekerja juga tenang. Dan akhirnya Allah dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa ternyata hanya Engkau saja ya Yesus yang suci adanya. Engkau bukan ciptaan. Engkau bukan ciptaan. Engkau Allah sendiri yang jadi kurban. Membuktikan pengampunan-Mu. Bukan untuk satu orang, satu keluarga. Bukan untuk satu suku. Tapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih dengan pengorbanan-Mu. Kami menerima pengampunan dosa. Seumur hidup kami. Dan ada jaminan sampai di sorga. Dan tolonglah kami dengan dasar-dasar ini. Kami didorong dengan keyakinan bahwa kami sudah menjadi karyawan Allah. Sudah diangkat menjadi karyawan tetap Allah. Pekerja tetap Allah. Maka kami siap lembur. Lembur kerja untuk membereskan semua dosa kami. Membereskan semua PR-PR hidup kami. Yang bertahun-tahun lamanya tidak diselesaikan dan belum diselesaikan. Dengan pertolongan rekan kerja, keluarga, suami atau istri, hamba-hamba Tuhan, dengan mentoring dan monitoring, akhirnya PR-PR itu yang sudah lama tidak dibereskan, boleh dibereskan. Dan akhirnya kami betul-betul menjadi orang yang baru. Dan Tuhan tolonglah kami dengan dasar itu juga, kami siap mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami tidak mau membawa yang jahat, pencobaan itu dalam hati kami seumur hidup kami. Kami tidak mau. Kami mau melepaskannya. Kami menjadi inisiatornya. Kami bukan jadi korban lagi. Tapi kami mengampuni dan melepaskan pengampunan itu. Untuk mengubah orang. Untuk mengubah suami kami. Untuk mengubah istri kami, keluarga kami. Sehingga akhirnya keluarga kami jadi diselamatkan. Dan kami hidup tenang. Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kiranya Allah dimuliakan dalam jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Titus yang sudah melayani kita pagi hari ini. Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Nanti ada pengumuman buat hari Selasa.
Jam 18.30 ada seminar keluarga di tempat ini, mengundang semua jemaat Tuhan untuk semua jemaat ya. Untuk mengundang semua jemaat Tuhan untuk hadir dengan tema komunikasi yang mesra. Komunikasi yang mesra. Yuk yang rindu semakin mesra dengan pasangannya boleh datang ya. Pasangan muda, pasangan tua harus mesra, oke? Haleluya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, hari Selasa jam 18.30 di tempat ini nanti kembali dilayani oleh Bapak Pendeta Titus. Saya serahkan. Ya, ini masa peralihan ya. Biasanya sesudah firman Tuhan, kemudian kita diberi kesempatan memberi persembahan dan kemudian orang yang ulang tahun didoakan. Kita mau mulai kapan itu saudara? Kalau buka masker kita belum ya, karena pemerintah masih menghimbau kita di dalam ruangan untuk tetap pakai masker. Jadi, tapi kita akan beralih ke situ ya. Mulai minggu ini atau mau mulai minggu depan? Ya, nanti supaya tidak kaget kita siapkan di minggu yang akan datang. Anak-anak mau nyanyi, tamborin silakan. Oke, mari kita semua berdiri. Terima kasih buat pelayanan Bapak Titus. Biarlah kita memastikan diri kita seperti doanya Tuhan sudah selesai. Sementara kita berdiri, jika ada Bapak Ibu yang merasa ada ganjelan, jangan sampai nanti orang yang Anda sangat kecewa, cemburu, sakit hati, dan kemudian dia pergi duluan dan kemudian Anda berkata, aku belum selesai sama kau urusannya. Wah, mumpung masih ada ya. Mari kita melepaskan pengampunan kalau kita pernah terluka, dan kalau Tuhan ingatkan kita akan hal yang kita telah lakukan dan membuat orang lain terluka, kita bisa minta pengampunan dari Tuhan dan juga dari orang yang bersangkutan. Ya, kalau orangnya ada di sini, Anda boleh datang kepadanya. Kalau malu, cari waktu dan kesempatan yang paling awal. Tapi bereskan supaya kita seperti firman Tuhan berkata, orang yang sudah diampuni mengalami perubahan dan dia bisa memberkati orang-orang lain. Mari kita gunakan beberapa waktu untuk merenungkan kehidupan kita sebelum kita usai dan pulang ke tempat masing-masing. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau tahu keberadaan kami. Engkau mengerti kelemahan kekurangan kami, baik ketika kami bersikap, berkata-kata. Seringkali tanpa sadar kami melukai hati orang-orang terdekat kami. Orang tua, istri, suami, anak-anak, saudara, rekan sepelayanan. Pagi hari ini kami ingin karya yang sempurna di kayu salib itu juga membuat kami boleh berkata, kami sudah selesai membereskan dosa-dosa kami dengan mengakuinya ke hadapan Tuhan. Kami juga sudah selesai dengan kesalahan yang kami perbuat kepada orang tua, kepada orang lain. Kalau orang yang kepadanya kami pernah bersalah tidak ada di tempat ini, kami berjanji dalam waktu yang paling mungkin untuk kami membereskannya ya Tuhan, supaya kami beroleh kelegaan yang sepenuhnya, supaya damai sejahtera Tuhan turun atas diri kami, atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas usaha kami.
Karena ketika Engkau mengampuni kami, maka Engkau mengampuni kami sepenuhnya dengan kuasa darah yang kudus. Dan Engkau tidak mengingat lagi setiap dosa yang Kau ampuni. Demikian juga kami sebagai anak-anak Bapa yang maha baik. Kami mau belajar ketika kami melepaskan pengampunan. Kami sungguh-sungguh melepaskan, melupakan setiap kesalahan yang kami telah alami dari orang-orang dekat kami. Sehingga hati kami dikuduskan ya Tuhan. Tidak ada jalan, tidak ada celah untuk si jahat menguasai hati dan pikiran kami, merampas damai sejahtera, merampas sukacita, merampas berkat-berkat yang Allah sediakan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melakukan hal-hal yang kami anggap tidak baik, tidak adil, dan melukai kami selama ini. Basuh kami dengan darah yang kudus. Dan jika kami akan terus bertemu dengan orang-orang yang kami telah ampuni, Engkau mengubah sikap hati kami. Engkau mengubah cara kami memperlakukannya. Seperti Engkau menerima kami sepenuhnya sebagai anak-anak yang dikuduskan oleh darah-Mu. Tuhan, tolonglah kami, baharui kami karena pengampunan yang Kau kerjakan melalui korban Yesus di kayu salib. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat korban Yesus di kayu salib yang terjadi satu kali, tapi kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Bahkan seumur hidup kami di bumi, pengampunan yang sempurna Allah telah berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu, suami istri dan anak. Berkati tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati juga Pak Ikdar dan istri. Berkati semua staf lapangan yang ada di seluruh regional di negeri ini. Biarlah mereka terus bekerja, memberitakan pengampunan dosa yang pasti di dalam Al-Masih. Bertumpu di atas karya Yesus yang satu kali, yang selamanya masih berlaku sampai hari ini. Di atas firman Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati para pemuji, pemusik, penari, multimedia, asyir. Berkati kami semua ketika kami mempersembahkan hidup kami seperti seorang imam yang mempersembahkan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ucapan syukur, pujian kami, doa kami bagi Engkau Allah di tempat yang maha kudus. Berkati juga persembahan-persembahan kasih kami yang semuanya boleh dilakukan karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga doa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah Koaping yang ada dirawat di rumah sakit, maupun juga orang-orang yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, tapi Tuhan menolong mereka semua yang sakit, yang lemah tubuhnya, dan Tuhan sembuhkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pujian syukur hanya bagi Engkau Allah di tempat yang maha kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, di langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya, haleluya, amin.